Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadratal muhadirin, hadratal hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, terkhusus kepada para orang tua kita. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dalam keadaan sehat walafiat, terutama kepada para santri, mudah-mudahan senantiasa dikasih kefutuhan, kebukaan oleh Allah SWT dalam belajar menuntut ilmu, sehingga kelak menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan ngaji kitab Nashaihu Ad-Diniyah, yaitu karya daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Kita masuk pada redaksi, halamannya udah ditulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih melanjutkan kepada pembahasan tentang zikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam zikir yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya tulis ya biar kalian bisa tahu. Ini biasanya habis zikir sholat maktubah atau sholat 5 waktu biasanya dibaca ini, zikir rutin ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah. Ini kurang jelas ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man, bermula barang siapa. Itu qala, berkata siapa man atau berzikir siapa man, ha pada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Asyra marratin, dengan 10 kali. Jawabnya man, karena maka ada siapa man, itu kaman seperti orang a'taqa, yang memerdekakan siapa man arba'ata anfusin, pada 4 jiwa, min waladi Ismail alaihissalamu, dari anak turunnya Nabi Ismail alaihissalam. Tuh. Kalau kita renungin ya, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini adalah zikir yang mengartikan bahwasanya ini ketauhidan kita kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh. Coba kita artikan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang berhak disembah, karena banyak Tuhan-Tuhan yang sekarang dituhankan oleh para manusia. HP dituhankan, ya kan ya, istri dituhankan, suami dituhankan, anak dituhankan. Di sini dijelaskan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Wahdahu la syarikalah,
tidak ada yang menyekutukan sedikit pun kepada Allah. Lahul mulku, dan baginya itu adalah kerajaan. Walal hamdu, dan baginya itu adalah puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan baginya setiap sesuatu Allah mampu. Makanya ini zikir kalau kita renungin artinya, kita baca dan kita renungin dan kita tajamkan hati kita, maka orang itu seperti sama dengan orang yang memerdekakan budak, 4 budak dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Ini luar biasa nih, mangqolaha asyra marratin, 10 kali aja. Nah, kita baca setiap sholat 3 kali kan. Astaghfirullahaladzim. Terus berikutnya ila akhirih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu dibaca 3 kali. Habis sholatnya aja ada 5 kali ya. 5 kali berarti dikali 3 berapa? 15 kali. Lebih daripada 10. Kita rutin aja, meskipun kita jamaah atau kita sendirian, usahakan baca ini, zikir ini. Karena kalau sekaligus 10 itu biasanya bagi manusia itu biasanya ya agak bosan. Karena jiwa manusia itu mempunyai sifat bosan, karakter tabiat manusia. 10 kali ini. Karena ini kalau kita renungkan ya, pujian, kerajaan, kekuasaan itu hanya milik Allah. Dan Allah mampu, tidak ada yang tidak mampu bagi Allah. Ketika kita membaca dan merenungin, maka kita tidak ada istilah putus asa. Selalu memohon dan meminta dan selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, waqala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, man, bermula barang siapa itu qala berzikir siapa man, atau qala berkata siapa man, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama ya, redaksinya sama, cuman khasiatnya beda-beda. Kalau saya jelaskan, yang pertama fadilahnya memerdekakan a'taqa berapa? Arba'ata anfusin. Yang berikutnya, yang kedua, barang siapa yang membaca ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali Ustadz setiap harinya? Fi kulli yaumin, di dalam setiap hari, mi'atam marrotin, 100 kali. Kalau yang ini sekali, kalau yang ini berapa tadi? 10 kali. Kalau sekarang 100 kali. Nah, barang siapa yang membaca 100 kali setiap harinya, kanas, maka ada, lahu, itu tetap bagi man. Kanas ada, apa itulah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku ila akhirih. Itu lahu bagi man adalah asyri riqabin, sama dengan atau menyamai 10 memerdekakan budak. Kalau 10 4 budak, 100 dan seterusnya. Tapi ada lagi, wa kutibas, dan ditulis lahu bagi man apa mi'atu hasanatin, 10 kebaikan. Wa muhiyas, dan dihapus anhu dari man apa mi'atu sayyiatin, 100 ya. Saya ulang lagi, wa kutibas, dan ditulis lahu bagi man yang membaca apa mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Wa muhiyas, dan dihapus anhu dari man apa mi'atu sayyiatin, 100 keburukan. Wa kanas, dan ada, apa itu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih, lahu bagi man hirzan, itu penjaga, mereksa atau menjaga, terjaga. Hirzan itu terjaga, minasyaitoni, dari syaitan, yaumahu, di dalam harinya man, zalika, yaitu kalimat la ilaha illallah ila akhirih, sampai kapan? Hatta yumsia, sehingga masuk sore. Siapa man? Hatta yumsia, sehingga masuk sore siapa man?
Walam yakti dan tidaklah datang siapa hadun seseorang bi abdullah dengan yang paling utama mimma dari sesuatu bacaan jaa yang datang siapa man siapa ahad maksudnya bi dengan ma illa rajulun kecuali laki-laki amila yang beramal siapa rajul aksaro yang lebih banyak minhu dari man. Tuh kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca 100 kali setiap harinya. Ya, seandainya kita kalau nggak bisa mengamalkan semuanya karena waktu kita, ada zikir satu yang harus kita istimewakan. Tapi ini tetap kita amalkan. Contoh, hari ini kita mendapatkan ilmu yang bernama hadis ini, ya. Membaca 100 kali. Ya udah besok amalkan. Ya. Besok amalkan apa nanti ketika kita pulang amalkan 100 kali. Udah titik. Artinya apa? Kita sudah mengamalkan hadis itu meskipun seumur hidup cuma sekali. Paham ya? Ini namanya ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Siapa tahu di antara kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi itu adalah kebaikan itu yang barusan kita baca. Karena ada kebaikan yang disembunyikan oleh Allah yang mana kebaikan itu diridhoi. Ketika Allah ridho dengan satu kebaikan itu, maka semua kebaikan yang lain akan terkalahkan. Makanya kita nggak boleh meremehkan kebaikan meskipun itu kecil sekecil apapun. Ada orang gara-gara memberi bantuan terhadap makhluk yang kelihatannya manusia najis mughaladzah, yaitu anjing, karena dia kehausan dikasihlah minum. Padahal dia membutuhkan minuman itu, dia mengalahkan dirinya demi terselamatkannya itu anjing, ya, maka Allah catat kebaikan itu diridhai oleh Allah. Tapi bukan berarti besok kita cari anjing, bukan. Ya, karena disembunyikan, masing-masing orang beda-beda. Bisa jadi kamu kebaikannya mengut sampah yang ada di jalan, kamu ambil, ya, satu itu kebaikan itu pas bertepatan dengan ridhonya Allah. Ya udah selesai, kebaikan yang kita lakukan tahajud, zikir semuanya terkalahkan dengan satu yang kebaikan yang Allah ridhoi itu. Makanya jangan menyepelekan kebaikan meskipun itu kebaikan di pandangan manusia itu kecil. Tapi kan yang mencatat kebaikan itu bukan manusia. Yang menilai sejati daripada pahala itu kan bukan manusia. Manusia hanya kata mata manusia, sebatas mata yang dia titipkan. Ini 100. 10 amalkan aja, 10 amalkan. Nanti 100 amalkan. Nah, maka itu akan insya Allah akan menjadi kebaikan dan menjadi pahala buat kita kalau ilmu kita amalkan gitu loh maksudnya. Dan barang siapa setiap paginya ini ya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di antara khasiatnya adalah akan terjaga dari godaan setan sampai masuk sore. Karena manusia ini gak lepas dari dua musuh. Musuh yang pertama agak susah, yang kedua itu bisa ditaklukkan. Ya, inna kaida syaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu dayanya setan itu lemah. Pertama musuh kita ini bisa dilemahkan dengan zikir-zikir yang telah disampaikan oleh baginda Rasul melalui hadis yang barusan kita dengarkan ini, ya. Itu setan akan membisiki kita, insya Allah kita akan terselamatkan. Yang kedua, musuh kita adalah nafsu kita. Nafsu kita ini nggak lepas, selalu membisiki kita. Karena nafsu kita ada yang namanya nafsu apa? Nafsu sayyi'ah, yaitu nafsu yang selalu menjerumuskan kita kepada keburukan. Ini nggak bisa dilepaskan dari kita. Manusia pasti punya nafsu. Dan nafsu ini selalu akan mengarahkan kita ke sesuatu yang disenangi. Dan sedangkan disenangi itu ada sesuatu yang menentang syara atau menentang agama, ada yang bertepatan dengan agama. Contoh yang bertepatan dengan agama. Contoh yang sekarang realita aja lah, yang bertentangan dengan agama ya. Pertama kali pemuda dan pemudi dua-duanya itu belum menikah.
pandang saling memandang hukumnya haram. Ketika terjalinlah hubungan pernikahan alias sudah sah suami istri, mandang memandang menjadi apa? Pahala. Tuh. Nafsu, karena jiwa seorang manusia itu akan suka dengan lawan jenis, itu pasti karakter manusia. Kalau nggak suka sama lawan jenis, itu namanya bukan manusia, udah hilang kemanusiaannya. Nah, ketika dalam keadaan masih belum belum halal, belum diakad nikahkan, maka memandang itu hukumnya dosa. Itu nafsu. Ketika sudah diakad nikahkan, maka menjadi sunnah. Sebaliknya, ketika belum nikah berhubungan layaknya orang yang sudah bersuami istri, maka zina. Zina itu hukumannya berat sampai dirajam. Tapi kalau sudah menikah berhubungan suami istri, itu pahalanya seperti memerdekakan, seperti membunuh, atau seperti berjihad. Ya kan? Ya, itu. Jadi ini nafsu kita arahkan gitu loh. Makan itu nafsu kita pengen makan, pasti makan. Karena manusia ketika lapar mencari sesuatu yang bisa dimakan. Makan awalnya adalah sesuatu kesukaan manusia. Ketika makanannya haram, maka itu menjadi dosa. Ketika makanannya itu halal, ya, maka menjadi pahala, diniatkan untuk ibadah. Namanya setiap hadis kan ada kitab-kitab hadis selalu dimulai dengan ini. Innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu segala apapun dimulai dengan niat kita. Makan kita niatkan kekuatan supaya Allah berikan kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadilah pahala itu makan kita. Tapi kalau kita makannya nafsu, udah kenyang, pengen ini, kuliner ini itu, maka itu menjadi nafsu yang akan menjerumuskan kita untuk malas ibadah. Ini nafsu diri kita nggak bisa kita nggak bisa kita lepas, ya, nggak bisa kita lepas. Kecuali kalau orang udah mati baru bisa lepas itu, ya. Kalau masih hidup, nah, bagaimana cara membimbing nafsu kita ini? Yaitu dengan cara belajar agama. Orang belajar agama aja masih kadang-kadang terjerumus dengan nafsunya kan ya, apalagi yang nggak belajar. Nah, dalam konteks fikih harus diterapkan juga, dalam konteks tauhid juga diterapkan juga. Dua-duanya seimbang. Jangan sampai cuman tauhid tapi fikihnya tidak jalan. Jangan sampai fikih tapi tauhidnya tidak jalan. Dua-duanya harus jalan. Biar kita tahu. Ada orang ini Pak ya, saya kasih cerita dalam kitab, kalau nggak salah dalam kitab An-Nawadir, kalau nggak ya Risalah Al-Mu'awanah. Ya, Risalah Al-Mu'awanah bisa jadi, atau di kitab An-Nawadir. Ada seorang yang ahli zikir Pak, ahli zikir, tapi dia tidak, ya ahli ibadah juga, tapi dia tidak tahu tentang ilmu agama secara mendalam. Walhasil orang ini tidak mau menikah dengan alasan nanti kalau saya nikah repot. Repotnya apa? Ngurusin anak, kerja, ya kan ya, cari nafkah, aktivitas yang lain, ya kan. Logika manusia itu akan mengganggu. Seperti ini kan seolah-olah mengganggu. Padahal ini nggak mengganggu, karena ini akan menjadi rekaman anak. Suatu saat ketika dia besar akan terekam. Dulu saya diajak ngaji, oh berarti ngaji itu seperti ini. Akhirnya walhasil dia nggak mau menikah, ditawarin siapapun perempuan nggak mau menikah. Dia khusyuk, zikir. Cuman ada keanehan pada dirinya, yaitu dia mempunyai peliharaan yang namanya keledai. Keledainya dirawat, dan keledainya ini adalah keledai perempuan atau betina. Pokoknya dirawat, dikasih makan, di rumah itu punya keledai. Dan akhirnya orang alim datang ke rumahnya. Pak, kamu nggak menikah kenapa? Enggak males cari duit, ntar ganggu ibadah saya, nggak khusus ibadah. Walhasil dia apa? Terus orang alim ini bertanya, terus ini keledai ini buat apa? Ini keledai saya ini, yang perempuan ini atau betina ini, saya salurkan hasrat syahwat saya, keinginan nafsu berhubungan, karena karakter manusia, saya salurkan kepada betina ini atau kepada keledai ini.
Masya Allah Pak, ini haram Pak, melebihi daripada zina Pak. Bisa ya? Ini baru ngah. Dia ditipu oleh setan dengan perbuatan seolah-olah baik, tapi ternyata itu melebihi busuk daripada tidak kebaikan itu sendiri. Makanya dasar ilmu agama itu satu penting tauhidnya, fikihnya juga harus penting juga. Dua-duanya tahu, ya. Karena apa? Ya itu, dua-duanya diilmukan semuanya atau dilandasi dengan ilmu. Berikutnya itu cerita singkatnya ya. Makanya innamal a'malu binniyat yang tadi itu. Nafsu kita ini nggak bisa kita tinggalkan, nggak bisa kita jauhkan. Cuman kita bisa mengarahkan nafsu kita. Mau diarahkan kemana? Minum juga bisa kita arahkan juga. Nggak lepas pokoknya nafsu kita itu nggak lepas akan menggoda kita supaya kita terjerumus. Itu udah emang nafsu. Lah, ya banyaklah ceritanya lah. Kalau kita ceritakan di sini ya mungkin tidak bisa diteruskan lagi bacanya. Kita lanjut aja. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu aidon. Kali juga Nabi Muhammad SAW bersabda, man bermula barang siapa itu qala berkata siapa man, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir, lam yasbiq, maka tidaklah mendahului pada itulah kalimat apa amalun amalan, wala tabaqa, dan tidaklah tersisa ma'aha beserta itulah kalimat atau zikir la ilaha illallah ila akhirih khati'atun apa kesalahan. Perhatikan, baca ini maka orang itu tidak akan tersisa bagi dirinya hari itu sebuah kesalahan. Dibaca aja. Udah amalin ini, amalin 100 kali. Insya Allah saya amalkan juga. Ya kita amalan bersama lah ya. Saya cuman membacakan, bukan yang mengarang, saya membaca. Jadi membaca yang membaca, sama-sama belajar gitu loh. 100 kali, 10 kali. Hari ini dapat ilmu ini ya amalkan. Adapun besok dapat ilmu lagi, ya amalkan lagi yang lain. Tapi selain itu kita harus punya satu zikir, wiridan yang harus kita istiqomahkan. Entah itu bismillah, entah itu alhamdulillah, entah itu Allahu Akbar, atau huwallah, atau ya sesuai dengan selera hati yang mutasil kepada guru kita. Guru kita punya amalan apa, kita sampaikan. Ya, kita amalkan maksudnya. Ya itu, buat istiqomah sampai akhir hayat. Nanti akan keluar yang namanya anugerah dari Allah atau ilham atau maziyah lah bahasanya. Dah, titik. Berikutnya, udah beda pembahasan. Wa min afdali anwa'i dzikri wa ajma'iha qalu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sekarang kita masuk ke zikir yang berikutnya. Yang pertama kan ini yang tadi kita bahas. Nah, kita masukkan zikir yang kedua. Adik duduk. Subhanallah wal hamdulillah wala illallah, terus wallahu akbar. Di antara macam-macamnya zikir yang paling utama itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa min afdali anwa'i zikri, dan itu dari paling utama-utama macamnya zikir wa ajma'iha, dan kumpulnya zikir qaulu subhanallah, bermula ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amalkan ini zikir. Apa khasiatnya Ustadz?
Kita lanjutkan. Faqad warada anhu alaihi salatu wassalamu annaha khairul kalami wa ahabbuhu ilallahi ta'ala. Annaha sesungguhnya itulah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu khairul kalami, itu sebaik-baiknya ucapan. Wa ahabbuhu, dan itu sebaik-baiknya dan itu paling dicintainya ucapan. Ilallahi, di sisi Allah Ta'ala, halimah tinggi siapa Allah. Artinya aja indah sekali. Subhanallah, maha suci Allah. Tidak ada yang suci selain Allah. Walhamdulillah, dan tidak ada yang berhak untuk dipuji, meskipun orang itu ganteng, meskipun itu orang cantik, meskipun itu orang alim al-alamah, meskipun itu sehebat apapun jabatannya di dunia ini, itu akan terkalahkan dengan pujian kepada Allah. Makanya kita lihat ya, orang kita menunaikan ibadah haji atau orang menunaikan ibadah umroh, mereka memakai kain 2 helai bagi laki-laki tanpa ada jahitan sedikit pun yang menyambung, yang menempel di badannya, mengartikan itu semuanya akan sama di sisi Allah. Yang presiden, yang menteri, dan yang lainnya. Lihat ketika kita menyaksikan tayangan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, Masya Allah di situ. Gak boleh pakai sempak, ya, gak boleh pakai wangi-wangian, mandinya ala kadarnya, artinya tidak pakai sabun. Itu menunjukkan di sisi Allah itu sama semuanya, melainkan takwanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik kita, tapi melainkan Allah melihat hati kita. Makanya orang tidak bisa menilai dan memvonis secara fisik. Makanya ini teguran yang sangat keras yang bisa kita buat ambil pelajaran, kisah atau cerita daripada Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khadir alaihissalam. Ya, namanya Nabi Musa alaihissalam selalu menegur Khadir alaihissalam dengan kejadian 3 itu. Anak dipenggal, kapal dirusakin, sedang berlabuh dengan berlayar, kemudian bangunan yang mau roboh dibangun, melainkan itu semua itu atas kehendak Allah. Makanya kita nggak boleh menilai seseorang dari fisiknya, dari penampilannya, nggak boleh. Setiap orang pasti ada kesalahan, dan setiap orang pasti mempunyai kelebihan. Kelebihan orang akan dilengkapi dengan kelebihan orang lain. Adapun kesalahan orang itu adalah karakter, dan sudah dinas manusia adalah al-insan mahalun nisyan wal khata'. Manusia adalah tempatnya lupa dan tempatnya salah. Ini harus kita akui. Gak boleh ya berlatih. Kalau Allah berikan kelebihan pada diri kita, ucapkan alhamdulillah supaya kita habis, tidak merasa terpuji diri kita. Kemudian la ilaha illallahu, ini kalimat luar biasa, tauhid. Kemarin kita bahas ya, yang dulu itu ya. Mana itu? Yang berbunyi la ilaha illallah. Itu kalimat yang luar biasa yang diucapkan oleh para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutus. Berikutnya, wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yakti atau sungguh bahwa bermula berkata siapa saya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pada zikir itu ahabbu itu lebih dicintai ilayya sisiku mimma tola'as daripada
terbit alai atas apa asyamsu matahari. Pokoknya kalimat yang dicintai Rasul adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini ada cerita lagi. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, laki itu bertemu siapa saya Ibrahim pada Nabi Ibrahim, berarti kakek moyangnya, karena Nabi Muhammad itu masih keturunan nasabnya kepada Nabi Ibrahim dari jalur Ismail. Alaihissalam lailata usira, di dalam malam diisrokan siapa bi saya. Suatu saat ketika saya diisrokan, diisrok mi'rajkan, ya, saya bertemu dengan Nabi, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan Nabi Musa. Yang kejadian sampai sholat 5 waktu kan ketemu dengan Nabi Musa kan, ketemu dengan Nabi Musa yang sholat 5 waktu. Akhirnya awalnya kan Nabi Muhammad iya aja, ketemu dengan Allah, kemudian dikasih sholat, yaitu perintah sholat 50 kali dalam sehari. Turun ketemu dengan Nabi Musa, gak kuat kamu 50 kali umat kamu, nawar lagi sampai bolak-balik dan akhirnya 5 waktu. Ini ya, insyaallah. Nah, ini ceritanya ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala, maka berkata siapa Nabi Ibrahim, ya Muhammad, duhai Muhammad, akri, bacakanlah, ala ummatika, atas umat kamu, assalama, pada salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbir, dan khabarkanlah, hei Muhammad, hum, pada umat kamu, pada mereka, anal jannata, pada sesungguhnya surga, itu thayyibatu turba, pasir kan, kita lihat lembah padang pasir tuh, ada gunungan dan ini terus. Wa anna gharasaha, dan sesungguhnya tanamannya itulah surga. Jadi lembah, kemudian tanaman-tanaman yang tumbuh. Itu apa tanaman tumbuhnya itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanamannya itu tumbuhnya seperti itu. Wa qala, dan bersabda sapa Nabi alaihi salatu wasallam fi hadhil kalimatil arba'i, di dalam kalimat 4 itu, yaitu subhanallah 1, walhamdulillah 2, wala ilaha illallah 3, wallahu akbar 4. Kalimat ini, man, bermula barang siapa itu, qala, berkata siapa man, hunna, pada kalimat 4 itu, burisas, maka ditanamkan, lahu, bagi man, bikulli wahidatin, dari tiap-tiap itulah 1, min hunna, dari kalimat apa syajaratun 4, apa syajaratun pohon, apa syajaratun pohon. Di mana itu? Fil jannati, di dalam surga. Artinya apa? Surga kita ya kita yang menanam, gitu loh. Kebun kita punya kebun, ya. Kebun kita mau kita tanamin apa ya tergantung pemiliknya. Gak mungkin kebun saya ditanamin sama Pak Heri, gak mungkin kan. Pak Heri punya kebun sendiri, pasti yang merawat 100% atau dengan totalitas, pasti kebunnya yang dia miliki. Sedangkan orang lain itu hanya dipekerjakan atau diminta tolong, gitu loh maksudnya. Dan gak mungkin kebunnya Pak Heri itu saya yang ngurusin, ya kan? Kecuali kalau dimintain tolong. Artinya apa? Setiap kebun itu pasti yang totalitas mengurusi adalah kita yang pemiliknya. Sama, surga ini akan totalitas kita mau menanami apa tidak dan memperbanyak atau tidak, itu tergantung kita. Makanya
Ad-dunya daru amalin, kata sahabat Ali. Dunia itu adalah tempat beramal. La jazaa'a fiha, tidak ada balasan secara maksimal di dunia ini. Wal akhiratu daru jaza, sedangkan akhirat itu adalah tempat balasan. Wala amila fiha, dan tidaklah beramal di surga atau di akhirat nanti, karena di sana bukan tempat untuk beramal. Nah, artinya kita kalau beramal di dunia nggak dibalas langsung dengan keinginan kita, maka akan didepositkan nanti di akhiratnya, dan itu harus kita yakinin. Makanya fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian semua, maka sesungguhnya bekal kita ini adalah takwa kita. Nah, kita mau apa enggak? Lah ini sama ini. Barang siapa yang membaca 4 kalimat itu sama dengan dia menanam pohon di surga, setiap kalimat akan tumbuh tanaman. Makin banyak kita mengucapkan, berarti makin banyak kemungkinan pohon kita akan banyak di surga yang Allah berikan kepada kita, insya Allah. Amin. Kalau kita sedikit berarti ntar. Makanya nanti itu di surga itu, kalau kita baca-baca tentang apa itu namanya, tentang diantaranya dalam kitab Ihya, diantara dalam kitab Ar-Ruh, ya banyaklah kitab-kitab tentang itu. Yang kecil-kecil ya dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Itu kita tuh saling berkunjung, Pak. Ya, nanti sahibul jannah atau ashabul jannah, penghuni-penghuni surga itu ada tingkatannya 7. Ya, ada surga apa? Surga Firdaus yang paling tinggi. Ada surga apa lagi? Aden apa lagi? Darussalam apa lagi? Nah, nanti kita masuk ke surga apa? Ya, meskipun nggak di surga, di emperannya juga alhamdulillah, ya kan ya. Emang udah kayak zikirnya Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla, dan seterusnya. Itu nggak kuat saya kalau masuk surga, nggak pantas saya masuk surga, apalagi masuk ke neraka jahim, nggak pantas. Ya, tapi saya memohon kepada Engkau ya Allah. Udah taruh di emperannya udah alhamdulillah. Ya. Nah, itu tandanya kita termasuk orang-orang yang beruntung, minal faizin. Itu. Ya, kita nggak tahu, makanya doa kita ini setiap hari jangan lepas membaca Allahumma ya Allah inna nas'aluka, kalau bareng-bareng, kalau sendiri ya Allah ini, Allahumma ini as'aluka husnal khotimah itu. Karena amalan kita yang kita lakukan selama hidup itu akan ditentukan di akhir hayat kita, di nafas terakhir kita. Ya. Di akhir nafas kita ini kalau kita husnul khotimah, maka semuanya insya Allah akan baik. Kebaikan yang sudah kita lakukan selama perjalanan sampai di akhir hayat, kalau sayyi'ah atau buruk, makanya namanya su'ul khotimah, itu na'udzubillah. Tapi bisa husnul khotimah itu dilangkai dengan langkah-langkah yang baik setiap harinya. Setiap harinya baik, dan baik. Insya Allah nanti akhirnya juga husnul khotimah. Oke, satu hadis lagi ya. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam li Abi Darda kepada Abi Darda radhiyallahu anhu, qul, katakanlah Abu Darda, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lah ini ditambahin lagi. Ini satu lagi ya, tambahannya di sini. Wala haula wala quwata illa billah bil aliyil azim. Ini tambahannya yang hadis berikutnya. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Abi Darda, baca ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa'innahunna, maka sesungguhnya itulah kalimat, itu al-baqiyatus sholihatu, itu adalah kalimat-kalimat
baqiyatus sholihah, kalimat-kalimat yang sholihah, yang baik, yang kekal, yang tetap, ya. Apa itu baqiyatus sholihah? Dalam syarahnya, kullu amal khair tabaqas simaruha lil insan, atau samaruha lil insan, yaitu setiap kebaikan yang kekal dan akan menghasilkan buahnya bagi manusia. Wa takunu mahfuzatan indallahi, dan di sisi Allah akan kekal. Makanya dinamakan baqiyatul sholihah, kalimat yang tetap, kebaikan yang akan tetap, itu namanya baqiyatus sholihah. Tapi kebanyakan para ulama baqiyatus sholihah yaitu kalimat-kalimat ini. Apa khasiatnya Ustadz? Wahunna, dan bermula itulah kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yahtutna, itu bisa melebur apa kalimat al-khotoya pada kesalahan-kesalahan. Kama tahuttu, sebagaimana merontokkan atau menggugurkan apa syajaratu pohon, warokoha pada daun-daunnya pohon, warokoha pada daunnya pohon. Seperti pohon besar kemudian merontokkan daun-daunnya, entah itu diterpa dengan angin atau apa sejenisnya. Sama, kita membaca kalimat-kalimat itu maka dosa-dosa kecil kita akan berguguran. Ini jelas dosa yang hakullah, yang berinteraksi dengan Allah. Tapi kalau dosanya itu hakul adami, sesama manusia, ya harus diselesaikan. Ya hutang ya harus dilunasi gitu loh. Ini masalah hutang, nggak bisa saya minta maaf ya hutangnya nggak dibayar. Nggak bisa. Mungkin kalau yang kecil-kecil oke lah diibrokkan atau dibebaskan. Tapi kalau seandainya utang kita nggak dibayar-bayar sampai dia mati, ya nanti ya kan ya, cuma cukup lah uang itu kita terima malah habis, ya kan ya. Lebih-lebih kalau dia mau terima, alhamdulillah. Makanya dalam sistem pinjam meminjam dalam Islam seharusnya itu ada yang namanya jaminan, dan harga jaminannya itu melebihi apa yang dihutang. Contoh ya, saya contohkan. Ini jam ini harganya katakanlah 200.000, katakan nggak sampai segitu ya, 200.000. Saya mau minjem ke Pak Heri uang yang dengan nominal di bawahnya ini 150 atau 100. Saya minjem ke Pak Heri 100.000 katakanlah. Jam ini saya taruh di Pak Heri, kayak gade gitu kan ya. Saya taruh ke Pak Heri. Ada hitam di atas putih. Kapan sanggupnya bayarnya? Sebulan atau berapa bulan? Kesepakatan. Nanti kalau enggak ini saya jual ya. Udah gitu. Nah, ini ada jaminan. Artinya apa? Ini ada terikatan. Karena apa? Masalah hutang piutang itu masalah yang sangat luar biasa. Saudara bisa jadi musuh loh. Orang tua ke anak bisa jadi musuh loh. Gara-gara hutang. Kalau kita nggak sanggup menghutangi, mendingan kita kasih. Artinya apa? Kalau dia nggak sanggup bayar. Karena orang kalau hutang itu nggak milih-milih dia tuh sanggup apa enggak. Kadang-kadang apa yang dia minta kira-kira bisa diterima.
itu menjadi masalah buat kita. Karena apa? Itu akan memutuskan silaturahim. Biasanya kalau orang punya hutang itu nanti ketemu dengan yang satu agak sungkan. Kalau bisa males ngelihat, ya kan? Dan menjauh. Ini Masya Allah ya. Mudah-mudahan yang punya hutang segera dilunaskan oleh Allah. Dari manapun jalurnya, Allah Maha Kaya. Makanya baca di antaranya khasiatnya biar kita dikasih rezeki Allah tanpa disangka-sangka itu ini. Baca ini setiap harinya. Potongan ini aja nih. Nanti di hadis berikutnya ada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca terus. Baca terus. Saya baca satu hadis lagi ya berkaitan dengan ini. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam fi haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Innaha, sesungguhnya itulah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kanzun itu gudang atau istana min kunuzil jannah, dari istana-istana atau gudang-gudangnya surga. Wa innaha, dan sesungguhnya itulah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dawaun, itu obat, min tis'atin, dari 9 wa tis'ina, dan 90, artinya 99 penyakit. Apanya? Daan penyakitnya. Kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu bisa mengobati 99 penyakit. Adnaha, bermula paling rendah-rendahnya, paling bawah-bawahnya kalimat atau paling bawah-bawahnya penyakit. Itu alhamu, kesusahan. Karena orang susah itu akan menjadikan kesedihan itu akan menjadikan kecemasan, dan kecemasan itu akan menjadikan lemahnya fisik kita. Ketika lemah fisik kita, maka kita akan terserang, ya namanya mudah terserang penyakit. Nah ini. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, man, bermula barang siapa, kanas ada, itulahu tetap bagi Allah alaihi atas man, apa, nikmatun, kenikmatan. Kalau dia dapat kenikmatan, wahabba, dan lebih mencintai siapa man baqa'aha, pada tetapnya kenikmatan itu. Barang siapa yang dikasih Allah kenikmatan dan orang itu senang kenikmatan itu tetap tidak dicabut oleh Allah, fal yuksir, maka hendaklah memperbanyak siapa man min qaul min haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dari ucapan atau dari kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dah sampai sini. Pertemuan yang akan datang kita lanjutkan insyaallah wa min anwa'i dzikri. Udah diamalkan aja yang tadi kira-kira yang cocok kita amalkan, kita azamkan. Ya setidaknya pilih yang ini yang enak nih. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, 99 penyakit paling rendah akan terhilang dari kesedihan, kesusahan. Amalkan. Dan ini jazah guru-guru saya juga gitu. Baik, karena waktunya sudah jam 9 lebih, mohon maaf, kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.